إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Sirati An-Nabiyil Ma'mun yang ditulis oleh Musa bin Rashid Al-Azimi. Pada pertemuan yang terakhir kita masih membahas tentang Ghazwatu Badrin Al-Akhirah, perang Badar yang kedua. Kita ringkas lagi apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Pada bulan Sya'ban di tahun keempat Hijriah, Nabi SAW keluar dari kota Madinah bersama sekitar 1.500 para sahabat Nabi SAW menuju ke Badar. Mereka keluar dalam rangka untuk menepati janji yang sudah mereka sepakati antara Nabi dengan Abu Sufyan pasca perang Uhud kemarin. Ya, pasca perang Uhud kemarin. Wa mau'iduna Badar. Kata Abu Sufyan, nanti tahun depan kita sama-sama berjumpa di Badar untuk melanjutkan peperangan Badar, karena mereka masih nggak terima ketika perang Badar mereka kalah itu. Wastakhlafa 'alal Madinah Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul, dan di kota Madinah, ini kemarin kita revisi, di kota Madinah Nabi SAW menggantikan atau memerintahkan Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, jadi ini kita revisi kemarin. Kurang, ini anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, bukan Abdullahnya. Kalau Abdullahnya ini orang apa? Orang munafik. Tapi kalau anaknya Abdullah, namanya sama, Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan maka dia seorang sahabat Nabi SAW. Nah, Abdullah inilah yang diperintahkan oleh Nabi untuk menggantikan beliau di kota Madinah. Ini kita ralat dari pertemuan yang lalu. Wa kanat badrun mujtama'an yajtami'u fihi al-arab, dan seterusnya. Baik, Abu Sufyan keluar bersama sekitar 1.000 pasukan dari orang-orang Quraisy. Bersama mereka wa ma'ahum khamsina farasan. Bersama mereka ada sekitar 50 ekor kuda. Wa kana karihan lil khuruj. Dan mereka ini orang-orang Quraisy, sebenarnya mereka malas mau keluar itu, malas mau berangkat perang itu. Sampai akhirnya mereka tiba di tempat yang namanya Marru ad-Dhahran, ya, tempat antara Mekah dan Madinah. Allah Subhanahu wa taala kemudian meletakkan kepada diri orang-orang Quraisy ar-ru'b. Ya, apa itu ar-ru'b? Sudah kita sampaikan kemarin. Ya, Allah letakkan dalam dada-dada mereka ar-ru'b, rasa takut.
ya, yang Allah letakkan dalam dada-dada mereka. Fara'a an yarji', sehingga mereka akhirnya berpaling pulang, tidak melanjutkan perjalanan menuju Badar. Faqala liman ma'ahu ya ma'syara Quraisyin inna hadzal 'ama 'amul jadbin. Abu Sufyan mengatakan kepada orang-orang Quraisy, wahai sekalian orang Quraisy, kita ini sekarang lagi tahun-tahun susah, tahun-tahun paceklik, ya, ekonomi lagi susah. Wala yuslihukum illa 'amun khisbun. Dan perang itu harus dilakukan ketika tahun-tahun panen, ya, tahun-tahun yang subur, yang ekonominya baik. Tar'auna fihi syajar wa tashrabuna fihi laban, di mana pepohonan-pepohonan tumbuh, kemudian susu-susunya unta atau kambing itu bisa diperas. Wa inni raji'un farji'u. Kata Abu Sufyan, aku akan kembali ke kota Mekah, maka kalian kembalilah ke kota Mekah. Faraja'an nas, maka manusia ketika itu, orang-orang Quraisy kembali ke kota Mekah semuanya. Kemudian Abu Sufyan mengutus seorang yang bernama Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i. Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i. Abu Sufyan mengatakan kepada Nu'aim, inni qad wa'atu Muhammadan wa ashabah an naltaqiya bi Badrin. Wahai Nu'aim, ini tak ceritani. Saya dengan Muhammad SAW itu sudah janjian untuk berjumpa di Badr. Wa qad jaa'a dzalikal waqt, dan telah datang waktu janjian kita dengan Muhammad. Wa hadza 'amu jadbin, tapi sekarang kau lihat kondisi ekonomi lagi susah. Wa inna ma yuslihuna 'amun khas, dan perang itu harusnya dilakukan ketika musim-musim panen yang ekonominya baik. Wa akrahu an yakhruja Muhammadun wala akhruja fayajtari'a alaina. Dan aku nggak mau kalau Muhammad tetap keluar, sedangkan kita orang Quraisy nggak jadi keluar, sehingga nanti Muhammad akan jumawa, akan sok, akan koar-koar, mengatakan kepada kita kalau kita ini mengingkari janji, kalau kita ini pengecut, nggak berani keluar. Ya, padahal memang pengecut, tapi alasannya apa tadi? Ya, karena lagi ekonomi susah. Wa qad ja'altu laka 20 ba'iran ala an taqdumal madinata fatukhadzila ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anil khuruji li Badrin. Kata Abu Sufyan kepada Nu'aim, aku sudah siapkan kepada engkau 20 ekor unta sebagai hadiah. Apa tugasnya? Kau berangkat ke Madinah, kau menggembosi para sahabat Muhammad untuk tidak ikut keluar ke Badr, ya, untuk menggembosi. Fawafaqa Nu'aim ibnu Mas'ud ala dzalik, maka Nu'aim bin Mas'ud menyepakatinya. Yo, dadi mau dia 20 ekor unta. Fa asra as-sayra hatta qadimal Madinah, maka dia pun memacu kendaraannya dan tiba di kota Madinah. Fawajadan nasa yatajahhazun, dia mendapati para sahabat Nabi SAW sedang prepare, sedang bersiap-siap untuk perang. Faqala lahum, maka Nu'aim mulai gembosi mereka. Kata Nu'aim kepada para sahabat tadi, laisa hadza bi ra'yin, menurutku enggak tepat ini kalian kalau berangkat perang ini. Alam yakhruj Muhammadun fi nafsihi alam yaqtul ashabah, bukankah sebelumnya kalian ikut sama Muhammad di perang Badar yang pertama itu? Atau sebelumnya di perang Uhud, bukankah ketika kalian perang bersama Muhammad, banyak di antara kalian yang terbunuh, banyak di antara kalian yang terluka? Ya, peperangan terakhir itu Nabi dan para sahabat menang atau kalah? Kalah. Ya, bukankah peperangan terakhir banyak di antara kalian yang terbunuh? Kayaknya ini bukan waktu yang tepat. Wa akhbarahum bi jam'i Abi Sufyan lahum wa ma ma'ahu minal uddati was silah. Kemudian Nu'aim mengatakan kepada para sahabat kalau Abu Sufyan sudah mengumpulkan pasukan yang besar dan persenjataan mereka itu kuat. Ya, padahal gak ono. Ya kan? Abu Sufyannya pergi balik ke kota Mekah, nggak jadi pergi keluar. Tapi diweden-wedeni gitu. Ya, persenjataan mereka kuat. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar
Nuaim menggembosi para sahabat, beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la akhrujanna wa illam yakhruj ma'iya ahad. Aku akan tetap keluar menuju Badar meskipun tidak ada seorang pun yang ikut bersamaku. Ya, meskipun aku seorang diri, aku akan tetap keluar. Ini menunjukkan Nabi SAW senantiasa menepati janjinya. Karena sudah disepakati akan berjumpa di Badar, aku akan tepati janjinya itu meskipun tidak ada seorang sahabat pun yang ikut bersamaku. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh ila Badrin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi menuju Badar. Fa aqama biha thamaniyata ayyamin yantadhiru Abu Sufyan limi'adihi. Dan Nabi dan para sahabat tiba di Badar dan menetap di Badar selama 8 hari. Ngenteni Abu Sufyan, menunggu Abu Sufyan menepati janjinya. Fa'atahu Makhshi ibnu Amr ad-Damri. Kemudian ada seorang yang bernama Makhshi bin Amr ad-Damri dari Bani Damrah. Wa huwa alladhi kana wada'a ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ala Bani Damrah fi ghazwati Waddan. Kabilahnya Makhshi itu sudah menjalin diplomasi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ada hubungan hubungan diplomatik, artinya ya tidak ada peperangan, damai lah istilahnya, ada hubungan damai antara Nabi dengan kabilahnya Makhshi ini, Bani Damrah. Tapi Makhshi ini mengucapkan kalimat yang nggak enak, ngece istilahnya. Faqala, Makhshi mengatakan, ya Muhammad. Nyeluke wis gak enak. Ya memang dia musyrik. Ya, dia musyrik memang, bukan muslim. Wahai Muhammad, wallahi inna kunna qad ukhbirna annahu lam yabqa minkum ahadun. Wahai Muhammad, saya dengar kabar ini. Jari ini loh katanya ya. Tidak ada seorang pun yang tersisa dari kalian ketika perang Uhud kemarin. Artinya ketika perang Uhud kemarin kalian benar-benar kalah telak. Sampai tidak ada pasukanmu yang tersisa sama sekali. Dengar-dengarnya sih gitu. Kata Makhshi. Famal ladzi jaa bika ila hadzal mausim? Terus apa yang membuatmu datang sekarang di Badar ini? Ya, maksudnya ya dengan bahasa yang lain, kok sekwanine gitu loh. Kok masih berani? Kemarin sudah kalah telak, ya kok sekarang masih berani nantang perang Badar lagi? Ajita liliqa'i Quraisyin ala hadzal ma. Apa kau memang datang ke sini untuk menantang orang-orang Quraisy, bertemu dengan orang-orang Quraisy di Badar ini? Ya, disebut alma karena memang di Badar itu banyak sumber mata air. Ya, apakah memang kau mau menantang orang-orang Quraisy untuk berperang di sini? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi, "Na'am, iya. Ya akha Bani Damrah, wahai saudaraku dari Bani Damrah. Betul, aku memang kesini untuk berperang dengan orang-orang Quraisy. Wa in syi'ta ma'a dzalika radatna ilaika ma kana bainana wa bainak. Tsumma jalatnaka hatta yahkumallahu bainana wa bainaka." Tapi kalau kau mau, aku akan kembalikan kondisi kita sebelum perjanjian. Kan sekarang lagi damai. Lagi menjalin hubungan diplomasi. Kalau kau mau, tak putus hubungan ini, kita kembali seperti sebelumnya. Kita tidak ada hubungan damai dengan kaummu. Kemudian kami akan memerangi kaummu sampai Allah yang memutuskan perkaranya antara kami dengan kalian. Ya, kalau kau mau, tak pedot, tak putus hubungan diplomasi ini. Kemudian kita perang. Apa kata dia? La wallahi ya Muhammad. Enggak, ojo wahai Muhammad. Ya, jangan jangan wahai Muhammad. Malana bidzalika minka min hajah. Kami enggak perlu ada pemutusan hubungan seperti tadi, enggak ada urusan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tetap tinggal di sana. Kemudian di sini diriwayatkan beliau membeli atau para sahabat membeli banyak peralatan atau banyak
kebutuhan-kebutuhan yang dijual oleh Bani Dhamrah itu. Dan mereka pun mendapatkan untung yang banyak. Thumma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah. Setelah 8 hari itu, Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy tak kunjung muncul, maka Nabi pun akhirnya balik ke kota Madinah. Wa qad sami'an nasu bimasirihi wa balagha Quraisyan amruhu. Dan orang-orang sudah mendengar kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah tiba di Badr. Dan berita ini sampai kepada orang-orang Quraisy. Sampai di telinga mereka. Kalau Muhammad sudah menunggu mereka 8 hari di Badr. Wa kana alladhi akhbara Quraisyan Ma'bad ibnu Abi Ma'bad al-Khuzai. Dan yang mengabarkan kepada orang-orang Quraisy kalau Muhammad dan para sahabatnya sudah stay di Badr selama 8 hari, yang mengabarkan namanya Ma'bad ibn Ma'bad al-Khuzai. Ya, Ma'bad bin Abi Ma'bad al-Khuzai. Fa innahu marra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Badrin, thumma kharaja sari'an ila Makkah fa akhbarahum bi khabari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa muwafatihi Badran fi ashabi. Jadi ceritanya Ma'bad ini ya lagi jalan, kemudian ketemu di Badr sama Nabi dan para sahabatnya. Bukan ketemu papasan, bukan, tapi ngelihat ada Nabi dan para sahabatnya di Badr. Maka dia pun langsung memacu kudanya sampai akhirnya tiba di Mekah, dan dia mengabarkan kepada orang-orang Quraisy bahwa Muhammad dan sahabatnya sudah stay di Badr. Nah, itu perang Badar kedua. Berarti tidak jadi perang ya? Jadi kontak fisik nggak? Tidak jadi. Ya, tapi kalau dalam sejarah sudah dikatakan sebagai ghazwah, perang. Karena kalau ghazwah itu berarti ada keikutsertaan Nabi SAW di dalamnya. Kalau Nabi tidak ikut, para sahabat yang disuruh berangkat sama Nabi, itu disebut sariyah. Ya, sariyah, Nabi tidak ikut. Kalau ghazwah, maka Nabi ikut. Meskipun tidak terjadi kontak fisik antara dua pasukan ini. Tapi kalau Nabi ikut namanya ghazwah. Kita lanjut ke pembahasan setelahnya. Zawajur Rasul sallallahu alaihi wasallam min Ummi Salamah radhiyallahu anha. Kisah tentang pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Yang sebelumnya pernah kita kisahkan itu masih gambaran umum saja. Yaitu ketika kita bercerita tentang wafatnya siapa? Abu Salamah. Nah, ini sudah selesai masa iddahnya. Kan Abu Salamah wafatnya ketika perang Uhud. Ya, ketika perang Uhud wafat. Kemudian setelah iddahnya selesai, ini baru peristiwa yang akan diceritakan. Ummu Salamah dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi Syawal minas sanati rabi'ah lil hijrah tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umma Salamah radhiyallahu anha. Pada bulan Syawal tahun keempat Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Pertanyaan, berarti posisi Nabi sebelum menikahi Ummu Salamah, beliau sudah punya istri berapa? Dan siapa saja? Urut 3, siapa saja? Wis mari. Khadijah kan sudah meninggal. Iya, sudah meninggal Khadijah. Ini yang masih bersama Nabi SAW. Ketika menikahi Ummu Salamah, Nabi itu duwe bojo piro? Dan siapa saja? Urut. Nah, ya pasti Aisyah. Ya. Nah, urut itu. Aisyah sama Hafsah urut. Sebelumnya Aisyah ada lagi. Kalau diurut yang pertama Khadijah, ini sudah meninggal Khadijah. Setelah
menikah dengan Khadijah, setelah Khadijah wafat, Nabi menikah dengan siapa? Masa langsung Aisyah? Oh, nanti Ummu Habibah. Saudah bintu Zam'ah. Ya, Nabi SAW menikah dengan Saudah bintu Zam'ah. Kemudian setelah itu baru Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian setelah itu Hafsah bintu Umar. Kemudian setelah itu Zainab bintu Khuzaimah. Nah, sudah 4 istri Nabi SAW. Baru setelah itu menikahi Ummu Salamah. Berarti ini bojo kelima. Kalau total istri ke-6. Ya, istri ke-6. Kalau Khadijah dihitung juga. Tapi ini yang kita bicarakan yang ketika Nabi ketika mereka masih hidup. Yang masih dipegang sama Nabi SAW, istrinya ada 4 tadi. Saudah, Aisyah, Hafsah, Zainab bintu Khuzaimah, Ummu Salamah. Nah, baru setelah Ummu Salamah, pembahasan setelahnya beliau menikah dengan siapa? Nanti Sofia. Siapa? Bintu Jahsh. Bintu Jahsh. Zainab. Ya, Zainab. Nanti kisahnya dengan Zaid bin siapa? Bin Harithah. Ya, nanti itu, tapi kisahnya panjang. Ini Ummu Salamah. Wahiyah Hindu bintu Abi Umayyah ibnil Mughirah al-Makhzumiyah. Ummu Salamah nama aslinya adalah Hind bintu Abi Umayyah ibnil Mughirah dari Bani Makhzum. Wadhalika ba'da an inqadat iddatuha min zawjiha wa ibni ammiha Abi Salamah Abdullah ibni Abdul Asad radhiyallahu anhu. Pernikahan ini terjadi setelah Ummu Salamah sudah selesai masa iddahnya ketika ditinggal wafat oleh suaminya, yaitu Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad. Wa kanat waladat minhu Salamah wa Umar wa Zainab wa Durrah. Jadi posisinya Ummu Salamah ini janda 4 anak. Ya, Ummu Salamah ini janda 4 anak, punya 4 orang anak dari pernikahannya dengan Abu Salamah, yaitu yang bernama Salamah, kemudian Umar, kemudian Zainab, dan kemudian Durrah. 2 yang terakhir ini masih sangat kecil sekali. Ya, masih sangat kecil, masih menyusui. Wa kanat Ummu Salamah radhiyallahu anha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ummu Salamah pernah mendengar Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, "Ma min muslimin tusibuhu musibah fayaqulu ma amarahullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Tidaklah seorang muslim ketika tertimpa musibah kemudian dia mengucapkan sebagaimana yang Allah perintahkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian ditambah dengan Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibah yang menimpaku dan gantikan musibahku dengan yang lebih baik darinya. Illa akhlafallahu lahu khairan minha. Tidaklah seorang muslim membaca doa ini kecuali Allah gantikan yang lebih baik dari musibahnya itu. Ya. Qalat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Ummu Salamah mengatakan, "Falamma mata Abu Salamah qultu." Ketika Abu Salamah wafat, aku berkata dalam diriku, ayyul muslimina khairun min Abi Salamah. Siapa lelaki muslim yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ini yang kita singgung kemarin. Betapa cintanya Ummu Salamah kepada suaminya. Sehingga Ummu Salamah menganggap pria yang paling baik, lelaki yang paling baik adalah suaminya. Sehingga sampai dia mengatakan, siapa yang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah? Makanya dia ketika mengucapkan doa ini, ragu dia. Dan gantikan aku yang lebih baik dari Abu Salamah. Sopo, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Antum dapat ini enggak dari istri antum? Hah? Apa maksudnya kan? Ya. Sampai segitunya enggak istri kita kayak gitu? Ya bang? Ya enggak tahu urusan masing-masing lah. Gitu. Cuman maksud saya di sini adalah yakni betapa cintanya Ummu Salamah kepada Abu Salamah.
benar-benar Abu Salamah itu mendapatkan hatinya Ummu Salamah. Di dalam hatinya itu benar-benar mencintai Abu Salamah. Lelaki yang paling baik adalah Abu Salamah. Ya, seorang muslim berusaha, seorang suami berusaha untuk mendapatkan posisi seperti ini di hati istrinya. Sebaliknya juga demikian, seorang istri berusaha untuk mendapatkan hati suaminya. Awwalu baitin hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah keluarga pertama yang berhijrah ya ke Habasyah. Tsumma inni qultuha. Setelah aku pikir-pikir, kata Ummu Salamah, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tapi akhirnya diucapkan juga sama Ummu Salamah doanya ini. Wa akhlif li khairan minha, ya, atau minhu kalau dinisbatkan kepada Abu Salamah. Gantikan aku dengan yang lebih baik daripada Abu Salamah. Fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diijabahi doanya. Ya, diijabahi, dikabulkan doanya Ummu Salamah. Allah menggantikan untukku Abu Salamah, digantikan dengan yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib diriwayatkan dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhu, anaknya Abu Salamah. Qal anna Umma Salamah lamma qadat iddatuha arsala ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khatabaha. Ini anaknya Ummu Salamah menceritakan bahwa ibuku Ummu Salamah ketika selesai masa iddahnya, Nabi pun melamar, ya, mengkhitbah Ummu Salamah. Faqalat, maka Ummu Salamah mengatakan marhaban bi Rasulillah. Ya, selamat datang. Ya, selamat datang Rasulullah. Inna fiyya khilalan thalathan. Sesungguhnya aku memiliki khilal. Ya, khilal artinya khisal. Punya tiga cacat atau tiga perangai. Yang pertama, ana imra'atun syadidatul ghairah. Aku ini, wahai Rasulullah, adalah wanita yang pencemburu. Ya, wallahu a'lam, kayaknya modelnya Abu Salamah ini mek duwe dhek tok. Ya, kayaknya Abu Salamah itu cuma punya istri Ummu Salamah tok. Ya, tidak diriwayatkan, saya tidak pernah mendapatkan ada riwayat Abu Salamah ini punya istri yang lain. Karena ini Ummu Salamah adalah wanita yang penjemburu. Kemudian yang kedua, wa ana mra'atun musbiyah. Dan aku adalah wanita yang musbiyah, yaitu yang punya anak-anak. Aku janda yang punya anak, 4 anaknya tadi. Wa ana mra'atun laisa min auliya'i ahadun syahidan yuzawwijuni. Dan aku adalah seorang wanita yang tidak ada satupun wali yang mau menikahkan aku dengan orang lain. Ya, ada masih hidup wali-walinya, cuman tidak ada yang mau menikahkan aku. Fa'ataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Maka Nabi pun mengatakan kepada Ummu Salamah, amma ma dzakarti min ghairatiki fa inni ad'u Allah an yudhhibaha anki. Adapun berkaitan dengan cemburuanmu tadi, sifat pencemburumu itu, maka aku berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan itu darimu. Ya, agar Allah menghilangkan sifat pencemburumu itu darimu. Amma ma dzakarti min sibyatiki fa innallaha ta'ala sayakfihim. Adapun kau tadi menyebutkan bahwa kau adalah wanita yang punya banyak anak, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mengurus mereka. Allah sudah menjamin rizki mereka. Ya Bang, kalau ada janda anak 4 gitu. Hah? Bilang Allah yang mengurus mereka. Saya mikir kan? Mikir. 4 anaknya itu. Hah? Wa amma ma dzakarti min annahu laisa ahadun min auliya'ik syahidan fayuzawwijuka au fayuzawwijuk fa innahu laisa ahadu auliya'ik syahidan wala ghaiban yakrahuni. Adapun yang berkaitan dengan wali, tidak ada satupun wali yang mau menikahkan kita, maka Nabi mengatakan sungguh tidak ada di antara wali-walimu yang membenci aku, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Mereka semua
suka sama aku. Mereka semua nggak ada masalah sama aku. Dalam riwayat yang lain, Ummu Salamah ketika dikhitbah sama Nabi SAW, Ummu Salamah mengatakan, "Mithli la yunkah." Wanita sepertiku nggak cocok untuk dinikahi. Amma ana fala walada fiyya wa ana ghuyurun dzatu iyalin. Adapun aku, kata dia, aku ini adalah seorang wanita yang sudah berusia tua. Dan aku adalah wanita pencemburu. Kemudian Nabi membantahnya dengan mengatakan, "Ana akbaru minki." Justru aku yang lebih tua daripada engkau. Kata Nabi, "Wa ammal ghairatu fayudhibuhallahu." Adapun cemburumu, semoga Allah Azza wa Jalla menghilangkan darimu. Wa ammal iyal fa ilallahi wa ila rasuli. Adapun anak-anakmu, maka serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rizki kepadanya. Fatazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun menikahi Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Nah, kemudian di sini ada kisah tentang malam pertamanya dengan Ummu Salamah. Ya, apa kita singkat saja. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'tiha liyadkhula biha. Nabi masuk ke kamarnya Ummu Salamah ketika itu. Fa idza ra'athu akhadat bintaha Zainab faja'alatha fi hijriha liturdi'aha. Ketika Nabi masuk, Nabi melihat Ummu Salamah sedang menyusui Zainab. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyan kariman yastahyi. Nabi pun ketika ngelihat Ummu Salamah masih menyusui Zainab, Nabi malu. Karena Nabi orangnya pemalu. Fayan sorif, maka Nabi pun gak jadi masuk. Faja'a Ammar ibnu Yasir radhiyallahu taala anhu wa akhadha Zainab fadakhala biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ammar ini masih saudara sepersusuan dengan Ummu Salamah. Ketika ngelihat Nabi mondar-mandir, ya dilihat masuk kamar, metu maneh, masuk kamar, keluar lagi gitu kan. Maka Ammar melihat, oh ternyata Ummu Salamah sedang menyusui. Maka nggak pakai lama, Ammar tahu maksudnya Nabi, diambil anaknya Zainab, kemudian Nabi disuruh masuk. Ya, Zainab dibawa sama Ammar, yang disusui tadi dibawa sama Ammar keluar, biar Nabi SAW masuk. Nah, di sini kemudian kisah juga tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, riwayat tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa kanat Ummu Salamah radhiyallahu anha mausufatan bil jamalil bari'. Adalah Ummu Salamah seorang wanita yang terkenal dengan kecantikannya yang luar biasa. Ya, dia memang memiliki paras yang cantik. Wal aqlil baligh, dan juga punya kecerdasan yang luar biasa. War ra'yis sha'ib, dan juga memiliki ide-ide yang cemerlang. Wa isyaratuha 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah tadullu 'ala wufuri aqliha wa shawabi ra'yiha. Dan di antara bukti kecerdasan, ide-ide cemerlangnya Ummu Salamah yaitu ketika peristiwa Hudaybiyah. Belum ya, masih lama ya. Wallahu a'lam tahun berapa ini kalau memang kita dikasih usia dan keistiqomahan. Ketika peristiwa Hudaybiyah, Nabi SAW memutuskan untuk batal umroh, batal masuk ke kota Mekah karena dihalangi sama orang-orang Quraisy, ya kan? Oleh Suhail bin Amr, nggak boleh. Sehingga terjadi sulhul Hudaybiyah. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk tahallul. Maka para sahabat tidak ada yang tahallul. Bukan karena mereka nggak taat kepada Nabi SAW. Tapi barangkali Nabi berubah pikiran. Paham ya maksudnya ya? Karena Nabi sudah memutuskan batal umroh menuruti kemauan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy maunya Nabi nggak boleh masuk kan? Ya. Maka Nabi pun mengiyakan. Oke, kita nggak jadi masuk kota Mekah. Batal umroh. Nabi memerintahkan para sahabat untuk tahallul sudah.
Karena mereka sedang ihram kan? Mereka sedang posisi ihram. Disuruh tahallul. Maka sahabat tidak ada yang mau melaksanakannya. Bukan karena ketidaktaatan mereka kepada Rasul. Ini sama orang-orang Rafidhah digoreng ini. Tuh lihat sahabat. Kau nak sing taat sama Nabi. Bukan karena nggak taat sama Nabi. Mereka para sahabat menunggu mungkin barangkali Nabi apa? Berubah pikiran. Mungkin Nabi SAW masih bisa dinego-negositi. Ya, karena mereka pengen umroh. Jauh-jauh dari Medina. Bayang no, tutup Hudaybiyah itu cedek Mekah belum? Sudah dekat sama Mekah. Kali Siti sampai ke Masjidil Haram. Disuruh tahallul. Wah, tak seisok di lobi-lobi. Masih bisa dinegosiasi gitu loh sama orang-orang Quraisy. Akhirnya Nabi pun bingung. Ini gimana ini terus? Supaya para sahabat membatalkan umrohnya. Membatalkan supaya mereka tahallul. Maka Ummu Salamah memberikan ide. Kau keluar, sembelih hadiumu. Ya, sembelihlah sesembelihanmu. Ketika kau sembelih dan kau tahallul, maka berarti sudah kau batalkan umrohnya. Berarti kau sudah selesai dari ihram. Maka Nabi pun tahallul. Nah, ketika Nabi tahallul, para sahabat baru ikut tahallul. Ya, kalau sudah Nabi tahallul berarti sudah apa? Sudah pupus sudah. Berarti memang benar-benar batal umrohnya. Nah, itu ngasih ide siapa? Ummu Salamah. Ya. Ghairatu azwajir Rasul sallallahu alaihi wasallam min Ummi Salamah radhiyallahu anha. Kecemburuan istri-istri Nabi radhiyallahu taala anhun kepada Ummu Salamah. Di antaranya Aisyah radhiyallahu taala anha. Lamma tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umma Salamah hazintu huznan syadidan lima dzakaru lana min jamaliha. Kata Aisyah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Ummu Salamah, aku sedih sesedih-sedihnya. Huznan syadidan, sangat sedih sekali. Ini sekelas Aisyah Ummul Mukminin. Ya, sekelas Aisyah Ummul Mukminin ketika suaminya nikah lagi saja masih apa? Sedih. Ya. Itu hal yang lumrah. Qalat, Aisyah mengatakan, fatalattaftu laha hatta ra'aituha. Maka aku pun ngintip. Ya, curi-curi pandangan, pengen tahu sih koyo opo sih Ummu Salamah ini. Ibu-ibu kan biasa gitu ya. Kepo, fudul, ingin ngeru. Opo Ummu Salamah ini? Hatta ra'aituha, sampai aku melihat Ummu Salamah ini. Fara'aituha wallah at'afa ma wusifat li minal husni wal jamal. Ketika aku melihatnya, demi Allah, luwe ayu timbangi yang diomong nambe wong-wong. Lebih cantik daripada yang dibicarakan sama orang-orang. Kemudian itu terjadi kisah di mana Nabi SAW ketika di rumahnya Aisyah, Nabi menjamu sebagian sahabat. Kemudian Ummu Salamah datang membawakan makanan untuk dihidangkan kepada Nabi dan tamu-tamunya. Nah, ini diantara aturan poligami, kalau memang sudah dijatah istri satunya, ya, maka istri yang lain ya nggak boleh intervensi harusnya. Paham ya? Nggak boleh intervensi. Nah, ini Ummu Salamah masuk ke situ kemudian memberikan makanan. Ketika Aisyah tahu bahwasanya itu dari Ummu Salamah, diapakan? Dibuang, dipecahkan piringnya. Ya, kisah yang masyhur. Kemudian Nabi SAW memungutnya dengan mengatakan gharat ummukum. Ya, ibunda kalian sedang cemburu. Ibunda kalian sedang cemburu. Ya, apalagi Aisyah radhiyallahu taala anha usianya masih sangat muda sekali. Ya, paling muda di antara istri-istri Nabi yang lain. Nah, Ummu Salamah ini adalah istri Nabi yang usianya atau yang wafat paling akhir. Di antara semua istri Nabi SAW yang wafatnya paling terakhir adalah Ummu Salamah. Ya, beliau wafat ketika di zamannya Yazid bin Muawiyah. Ya, zamannya Yazid bin Muawiyah. Dan beliau sempat mendapatkan peristiwa terbunuhnya Al-Husain di Karbala. Itu beliau masih hidup di situ, Ummu Salamah. Wa kanat akhira ummahatil mu'minin radhiyallahu anha wafatan
Beliau adalah ummahatul mukminin, istri Nabi yang paling terakhir wafat. Ya, umurnya tis'ina sanah. Ya, usianya sekitar 90 tahun. Ya, radhiyallahu taala anha. Kurang berapa menit? 3 menit. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. As-sanatul khamisatu lil hijrah. Kita masuk tahun ke-5 Hijriah. Tadi sudah tahun ke-4. Peristiwa-peristiwa tahun ke-4 Hijriah. Sekarang kita masuk tahun ke-5 Hijriah. Ada peristiwa yang bernama Ghazwatu Dumatil Jandal. Perang Dumatil Jandal. Ya, peperangan Dumatil Jandal. Dumatil Jandal, kata beliau, maudhi'un ala tarafis Syam bainaha wa baina Dimashqa khamsu layalin wa bainaha wa bainal Madinah 15 atau 16 laila. Daumatul Jandal ini adalah sebuah qaryah, sebuah tempat yang terletak di utara kota Madinah. Perbatasan sudah mendekati Syam, mendekati Damaskus. Ya, sudah mendekati Damaskus. Kalau sekarang dilihat di peta itu, ya, Tabuk itu terus mana? Ya, Tabuk itu padahal sudah sisi utara. Itu masih terus lagi ke arah utara. Jaraknya dari Madinah menuju ke Daumatul Jandal ini sekitar ya 800 kilo. Kalau ke Tabuk sekitar 700 kilo. Dari Tabuk ke Daumatul Jandal sekitar 100 kilo. Berarti total 800-an kilo. Dan ini perjalanan perang paling panjang, paling jauh yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perjalanan paling jauh yang pernah ditempuh oleh Nabi dan para sahabat. Ya, namanya Daumatul Jandal. Memang nggak sampai terjadi kontak fisik. Ya, makanya mungkin sebagian kurang populer dengan nama ini kan. Apa yang baru tahu ini? Sudah tahu sebelumnya atau baru tahu? Ya, kurang populer. Karena memang tidak sampai terjadi kontak fisik seperti perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang Khaybar. Gitu. Peristiwa ini terjadi fi Rabi'in al-awwal minas sanatil khamisah lil hijrah. Terjadi pada tahun atau pada bulan Rabiul Awal di tahun ke-5 Hijriah. Penyebabnya wasababuha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaghahu anna bidumatil jandal jam'an katsiran minal qabail. Nabi mendengar dari intelnya Nabi, mata-matanya Nabi punya informan-informan. Adzan. Kita dengarkan adzan dulu.
Baik, kita lanjutkan. Nabi SAW mendengar dari informan-informan beliau bahwa di Daumatul Jandal itu ada kabilah-kabilah, suku-suku yang tinggal di situ. Wa annahum yadlimuna man marra bihim. Dan orang-orangnya itu suka berbuat zalim kepada siapa saja yang melewati desa mereka, melewati tempat mereka. Wayanhabuna ma ma'ahum wa annahum yuriduna an yadnu minal madinah limuhajamatiha. Dan mereka suka merampas ya barang-barang milik orang-orang yang lewat di kampungnya itu, dirampas, dizalimi. Dan mereka punya rencana untuk menyerang kota Madinah. Mereka sudah punya rencana untuk menyerang kota Madinah. Ini kabilah-kabilah yang ada di negeri Daumatul Jandal. Fanadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa. Maka Nabi pun mempersiapkan para sahabatnya, wastakhlafa 'alal Madinah Siba' ibna Urfutah al-Ghifari. Kemudian Nabi menitipkan kota Madinah kepada seorang yang bernama sahabat yang bernama Siba' al-Ghifari. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi alfin minal muslimin fakanu yasiruna al-lail wa mununa an-nahar. Dan Nabi SAW keluar bersama 1.000 pasukan, bersama 1.000 para sahabat. Nah, triknya Nabi itu berjalan ketika malam hari, dan ketika siang hari beliau istirahat, sembunyi. Ya, kalau sudah datang waktu malam, mereka bergerak jalan. Ketika sudah terang, mereka cari tempat, ya mungkin semacam balik gunung atau di gua gitu. Mereka bersembunyi di situ, Nabi dan para sahabat. Sampai datang malam lagi, jalan lagi, terus seperti itu. Wa ma'ahu sallallahu alaihi wasallam dalilun min bani Udrah yuqalu lahu madhkur. Dan Nabi punya guide, penunjuk jalan yang tahu jalan menuju ke Daumatul Jandal ini. Karena ini tempat yang nggak pernah dijalani sama Nabi SAW. Namanya Madhkur. Falamma danu min Daumatil Jandal hajamu ala masyiyatihim wa ru'atihim. Fa'asabu ma asabu minhum wa haraba man haraba fi kulli wajhin. Ketika sudah mendekati tempat Daumatul Jandal ini, maka Nabi mendapati dan para sahabat ada sekelompok penggembala-penggembala yang sedang menggembalakan unta-unta dan kambing-kambingnya. Maka disergap sama Nabi dan para sahabat, ya kemudian dirampas unta-untanya, kambing-kambingnya, ya diambil, kemudian kabur nih penggembala-penggembalanya ini. Falamma alima ahlu Daumatil Jandal tafarraqu. Ketika penduduk Daumatul Jandal ini tahu bahwasanya Nabi sudah dekat mengambil ternak-ternak kita, maka mereka pun semburat. Apa semburat? Kabur, bukan cuma kabur sing bingung loh. Kocar-kacir. Ya, mereka pun kocar-kacir. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisahatihim falam yajid biha ahadan. Dan Nabi pun merangsak masuk sampai ke tempat tengah-tengah desa mereka. Tidak ada satu orang pun yang tersisa di situ. Ditinggal Melayu kafir sama mereka. Fa'aqama biha ayyaman wa bathas saraya wa farraqaha. Nabi tinggal di sana selama beberapa hari. Kemudian Nabi mengutus sebagian sahabat untuk berpencar. Ya, barangkali mereka masih ada di sekitar-sekitar situ. Faraja'at wa lam tusib minhum ahadan. Dan mereka pun kembali tidak mendapatkan seorang pun. Berarti memang ditinggal dak. Ya kan? Ditinggal dak. Digeletakno gitu, sudah ditinggal sama dia saking takutnya kepada Nabi dan para sahabat. Wa ukhidha minhum rajulun fasa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhum faqala harabu hina sami'u annaka akhadta na'amahum. Ada satu orang yang ditanya sama Nabi dari penduduk setempat, kemana ini perginya orang-orang kampung ini? Kok lari semuanya? Orang ini mengatakan, harabu, mereka sudah pergi ketika mendengar bahwa engkau merampas ternak-ternak mereka itu. Ya, jadi belum ngelihat Nabi jamaah. Masih mendengar kabar Nabi sudah dekat dan merampas ternak-ternak kita, mereka pun kabur.
Fa'arada alaihi al-Islam fa aslama. Maka Nabi pun menawarkan Islam kepada orang ini dan dia pun masuk ke dalam Islam. Thumma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah wa lam yalqa kaidan. Nabi pun balik ke kota Madinah tanpa ada kerugian sama sekali, tanpa ada makar. Ya, entah itu siasat jahat dari penduduk setempat untuk membalas, enggak ada sudah. Wis benar-benar kabur, takut setakut-takutnya. Ya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara keistimewaan perang tadi adalah tadi sudah kita singgung sebelumnya, ini peperangan yang ba'idah, peperangan yang paling jauh dari kota Madinah. Ya, peperangan paling jauh dari kota Madinah sampai mendekati negeri Syam, mendekati Damaskus. Ya, ini peperangan yang paling jauh yang pernah ditempuh oleh Nabi SAW dan para sahabat-sahabatnya. Nah, ini menunjukkan untuk persiapan mereka. Ya, persiapan para sahabat untuk berperang di peperangan-peperangan berikutnya. Ini salah satu bentuk tadrib, ya, latihan dari Nabi dan para sahabat-sahabatnya, latihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka mempersiapkan diri menghadapi perang yang lebih dahsyat. Nanti ada perang Ahzab, belum kita bahas. Ya, kemudian ya perang Khaybar juga di antara peperangan yang besar, Fathu Mekah dan yang lainnya. Ya. Anak kira ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah di pertemuan berikutnya temanya adalah pernikahan Nabi SAW dengan Zainab bintu Jahsh. Ya, dengan Zainab bintu Jahsh radhiyallahu taala anha. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.